Kita buka kitab kita hari ini dan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya ke-15. Biasanya saat sekarang orang sedang membahas banyak tentang apa yang Yesus kerjakan setelah dia bangkit. Dan saya mau mundur ke belakang untuk memberitahukan kepada saudara bahwa kematian Tuhan Yesus ingin membawa kita kepada level yang lebih lagi dalam kehidupan ini. Ada sebuah level yang Tuhan rindukan setiap kita masuki. Level ini adalah level yang saya anggap sebagai sebuah level yang paling Tuhan dambakan. Tahukah saudara bahwa ini yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Jika saudara sedang dengan judul khotbah hari ini, judul khotbahnya adalah Friend of God. Saya pernah membahas ini terburu-buru beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat, saya berhutang kepada saudara untuk menyelesaikan seluruhnya. Dan saya akan ambil waktu ini untuk membahas sekali lagi dengan pembahasan yang lebih dalam tentunya, dan lebih membawa kita untuk bisa mengerti lebih banyak lagi apa yang Tuhan inginkan. Nah, tentu sudah tahu waktu Yesus mengatakan hal ini dalam Yohanes pasal 17. Ini adalah saat-saat terakhir sebelum dia kemudian ditangkap dan disalib. Tapi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diambil dari doanya, doa Tuhan Yesus Kristus, ya. Doa Tuhan Yesus Kristus untuk kita, ya. Nah, saudara, dalam Yohanes 15 sudah temukan dia membahas tentang pokok anggur yang benar, dan kemudian dia jelaskan bahwa kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan berbuah lebih banyak. Tapi bukan cuma buahnya yang dia mau dari kita, bukan cuma kita produktif menghasilkan sesuatu, tapi dia mau kita lebih daripada itu. Dia mau kita sampai pada titik yang dia inginkan, yaitu titik sebuah level intimacy bersama-sama dengan dia. Saya akan baca ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara baca ayatnya ke-8, dia bilang ini, sebab dalam hal inilah kamu minta kepada Bapa di sorga, apa yang kamu minta itu akan kamu terima, supaya Bapa dipermuliakan. Nah, ini kemudian firman Tuhan bunyi seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perikop ini bilang perintah supaya saling mengasihi. Saya memilih topiknya hari ini adalah Friend of God. Bagaimana menjadi sahabatnya Tuhan. Oke. Nah, ini adalah sebuah level kekristenan atau level kehidupan yang kita semua perlu sampai ke situ. Karena Tuhan berkata begini, kamu bukan lagi hamba. Dalam ayatnya yang ke-15 dibilang begini, I no longer call you servants. I no longer. Bilang dulu, I no longer. Berarti begini, dia tidak mau lagi sebut kita sebagai apa? Hamba. Dia tidak mau sebut kita hamba. Dia mau sebut kita apa? Sahabat. Karena dia bilang, because a servant doesn't know the master's business. Sebab hamba tidak tahu apa yang diinginkan, apa yang merupakan keinginan. Terjemahan Indonesia bilang begini, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh
Tuhannya. Terjemahan bahasa Inggris bilang, because servant doesn't know his master's business. Dia nggak tahu apa yang majikannya kerjakan. Tahukah saudara, we are all called to be in the business of our Father, ya kan? Kita semua businessman sebenarnya. Nggak setuju saudara? Businesswoman, we are all in this business of the kingdom. Kita semua adalah business itu. Dia bilang ini, instead I have called you friend. Nah ini yang paling penting. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sebab semua yang ku ketahui telah kuberitahukan kepadamu. Friend. Mari kita bahas friend. Where do we start? Dari mana kita mulai friendship dengan Tuhan? Seperti kebanyakan semua hubungan persahabatan, semua hubungan pertemanan, semua dimulai dengan kepercayaan. Semua dimulai dengan percaya. Semua dimulai dengan iman. Semua dimulai dengan level of trust. Semua dimulai dengan apakah saudara percaya orang tersebut dan apakah saudara mendapat kepercayaan orang tersebut. Persahabatan bukan lagi sepihak. Persahabatan adalah apa? Dua pihak. Persahabatan bukan terjadi one way traffic. Persahabatan itu two way traffic, di mana orang harus betul-betul melimpahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hubungan ini terjadi apa yang disebutkan dengan take and give. Betul kan? Level ini Tuhan tidak mau menyatakan diri sebagai yang mengendalikan. Dia nggak mau. Dalam level ini dia mau menjadi seorang sahabat yang mau ada aksi dan reaksi dari kita. Dia mau ada respon dari kita. Dia nggak mau cuma jadi Tuhan yang mengendalikan kita, masukkan maunya kita. Kemudian dia berkata gini, buat apa yang saya mau. Kalau enggak selesai, kamu mati. Gitu. Nah, Tuhan nggak mau kayak gitu. Tuhan mau ada sebuah relationship. Tahukah saudara bahwa mempercayai Tuhan itu adalah hal yang paling dahsyat yang saudara bisa kerjakan dalam kehidupan ini? Coba. Mempercayai Tuhan itu adalah sesuatu yang paling luar biasa yang seorang bisa kerjakan dalam kehidupan ini. So to believe in God is probably the most spectacular that a person can do in his life. Bayangkan, mempercayai Tuhan. Iman itu punya dua sisi. Iman itu punya dua sisi. Bahasa aslinya iman itu adalah dari kata ini, pisteo. Tapi tahukah saudara sisi yang lain adalah pistis. Itu artinya setia. Nah, iman dan kesetiaan itu berjalan bersama. Someone only can be trusted if he actually proved to be faithful. Saya sudah pernah cerita pada saudara, waktu saya baru-baru bertobat, saya pergi ke sebuah gereja. Ada pendetanya orang Toraja. Dia menjelaskan, waktu itu saya kagum aja. Dia bilang ini, sudah tahu dalam bahasa Inggris, faith yang full itulah kesetiaan. Jadi kalau saudara mau tahu kesetiaan adalah faith yang full, namanya faithful. Jadi saya dengar make sense pada waktu itu buat saya bahwa faithful is actually the expressions of the fullness of your faith. Kepenuhan iman kita itu akan ditunjukkan melewati batas-batas yang lain, melewati yang lain. Sebab kepenuhan dari iman kita akan menghasilkan kesetiaan. Tahukah saudara, we are living in the world who despise faithfulness. Kita hidup di generasi, di angkatan yang tidak menghargai lagi kesetiaan. Orang tidak melihat lagi kesetiaan sebagai satu yang penting. Mengapa mereka tidak bisa setia? Sebab akar dari kesetiaan adalah faith. Akar dari kesetiaan adalah iman atau percaya. Orang tidak akan pernah bisa setia tanpa punya kepercayaan. Di tengah-tengah manusia diberi makan, dibombard dengan banyak
hal seolah-olah kita tidak perlu percaya apa-apa. It's showing that we will not be faithful at all dalam kehidupan ini. Mau bukti? Lihat saja, semakin susah orang setia, semakin susah suami setia dengan istri, semakin susah istri setia dengan suami, semakin susah anak-anak setia kepada value yang orang tua berikan buat mereka, semakin susah seorang karyawan setia kepada bosnya, semakin susah ditemukan orang yang setia, susah banget. Persahabatan yang dibangun tanpa aspek ini akan muncul kecurigaan. Semua bilang dulu kata itu, curiga. Curiga. Bilang kata itu 3 kali. Curiga, curiga, curiga. What comes to your mind? Curiga itu sebenarnya adalah dasar dari semua ketidakpercayaan. Betul? Jadi kalau kita sudah tidak percaya, timbul curiga aja. Jangan-jangan. Iman itu adalah dasar. Semua bilang dasar. Iman adalah dasar. Kapan iman dan kesetiaan nggak ada lagi, you have what it calls cracking foundation. Fondasi kita nggak kuat. Makanya dalam perjalanan kehidupan Kristen kita temukan ada banyak orang yang berjalan dalam pertumbuhan rohani mereka, tapi tiba-tiba jatuh sangat dalam, kalah sangat parah, mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka, secara moral, secara mental, secara karakter, mengalami kehancuran. Why? Because somewhere, somehow, in their foundation, there is a crack. Ada crack in the foundation. Ada apa itu? Ada crack. Apa sih crack? Retak. Ada yang nggak kuat di situ. Ada yang bisa hancur kapan saja. Sampai itu crack aja nggak susah ngomong. Terlalu lama di Australia sampai bahasa Inggris belum lancar, bahasa Indonesia sudah lupa. But you know what I mean? Sometimes our faith not based on the correct things. Kemudian kita bertumbuh dalam semuanya. Komitmen kita parah, kesetiaan kita lemah, ketangguhan kita lemah. Kita tidak punya fighting spirit. Kita tidak punya bahasa Yunani bilang hupomeno, tidak punya ketangguhan untuk bertahan, tidak punya endurance untuk berlari jauh. Semuanya kita lemah. Kemudian kita tanya pada diri kita, kalau terjadi apa-apa, ada testing, ada apa-apa, kita tidak pernah dipersiapkan untuk hal ini. Checking your foundation, checking your faith. Check your foundation. Nah, kadang-kala kepercayaan kita suka-suka aneh. Nah, ini dia. Faithfulness itu rodo bego sih. Itu adalah sebuah bentuk penyerahan penuh kepada sesuatu yang kita nggak bisa lepas lagi. Itu sudah menyerah penuh, itu faithful. Kita serahkan diri kita penuh, kita nggak mau lepasin lagi, kita nggak mau terambil lagi, kita nggak mau kurang, kita mau dekat, kita mau melekat. Itu yang disebut dengan penyerahan penuh. Itu bukti dari iman. Gitu. Satu kali di Portland, Oregon, seorang pembicara terkenal, dia punya jemaat waktu itu 5.000 orang. Dia kondak sebuah acara yang hebat sekali. Setiap dia tampil di depan, jemaat tepukin tangan, dia senang banget. Satu kali dia masuk ke kantornya, dia baca sebuah surat. Suratnya beritahu buat dia bahwa ternyata di gerejanya itu, di bagian dasar gerejanya itu menyentuh dengan pipa air terbesar di kota di Portland itu, yang sangat besar pipanya, yang harus dirombak. Dan cara terbaik adalah harus menggali, tidak bisa ada cara lain, harus digali. Punya pengertian bahwa gereja yang dia bangun itu perlu dikorbanin, perlu dibolongin, atau kalau enggak biaya lebih besar, mereka harus gali dari tempat lain dan buat terowongan baru dari bawah, which is biayanya terlalu besar, pemerintah nggak mau. Jadi dia dikasih sebuah offer, kamu mau pindah dari sini, saya mau kasih kamu
beberapa $1 juta gitu, pernah harga gerejanya kurang lebih $3 juta, nggak bisa pindah. Waduh, dia panik sekali. Kalau nggak gerejanya mesti ditutup begitu. Jadi dia bargain. Bagaimana caranya supaya gerejanya nggak perlu dirobohin, nggak perlu bikin apa-apa, nggak perlu. Dia pikir cara apa ya? Dialog sama pemerintah, coba ngobrol-ngobrol, nggak bisa, nggak ada jalan lain. Kalau nggak bisa ini bocoran di pipa itu nggak bisa bisa kota diracunin, ada apa? Jadi tidak bagusnya buat kota. Jadi dia pikir-pikir gereja melayani kota, tapi ini kalau gereja ditutup, bagaimana kotanya? Itu pemikirannya seperti itu. Jadi dia dapat cara. Oh begini, saya mesti undang anggota jemaat untuk berdoa. I want to call all of my members to come and pray, and then I want to share this burden. You know, we need at least $3 million to actually do something supaya ini gereja nggak diapa-apain, mereka bisa gali dari tempat yang jauh. Mereka perlu $3 juta. Dia panggil jemaatnya. Dia berkata pada jemaatnya, because you are my faithful members of the church, so we want to invite you to join me in prayer and fasting for 1 week. Saya akan tunggu saudara mulai besok hari Senin sampai hari Minggu yang akan datang. Kita akan berdoa setiap malam di tempat ini, berdoa puasa. Saya akan tunggu saudara jam 7 malam di tempat ini. Setelah berpuasa kita akan berdoa setiap malam selama 7 hari, berdoa untuk hal ini. Temannya berkata, easy, you have 5,000 people, easy, you know, if you get anyone, come on, easy. Besoknya dia tunggu jemaatnya. Lihat jam 7, cuma 25 orang yang datang. Jam 7 dia gelisah. Where are my members? You know, they cheer me up. They give me good offering sometimes. So this is good church. Why they didn't turn up? You know, something wrong. Dia kembali ke kantornya, dari kaca jendela di kantornya dia ngintip-ngintip di ruangannya apa ada pertambahan orang apa enggak. Dia lihat tuh ada nambah juga. Dia doa, Tuhan, sudah tambah beban kan, harusnya berdoa buat gedung udah beda. Sekarang berdoa supaya orang berdoa buat gedung. Dia doa, belum datang, kemudian dia dengar suara Tuhan bicara buat dia. Namanya Jerry Zofel. Jerry, those 25 people are your faithful member, and they're the true members of the church. Terus dia tanya, where are the other 5,000 people? You know, where are they? You know, no. They're not your member because they don't have trust in you, and you also cannot trust them. Because look at them, where are they when you need them so much? Sudah tahu apa yang terjadi, dia mulai menangis, kemudian dia keluar dan dia berkata kepada 25 orang itu, this is what he said, you know what, now I know I have my faithful member in here, and I know you willingly give your life, surrender everything, because you know it's stupid. Dia tanya pada yang 25 orang itu, what do you think, why they didn't want to come to this prayer? This is what they said, they think you are crazy. How can we raise up $3 million? You know, we can't do that. You are crazy. We can't do this. Apa yang terjadi? Mereka tidak mempercayai. Ada sesuatu yang crack di fondasinya. Kemudian dia tulis sebuah buku yang berjudul Crack di Fondasi. Dan memang itu ada crack di fondasi gerejanya. Memang betul. Ada memang yang perlu diperbaiki. Dengan 25 orang itu mereka kemudian mulai berdoa. Mereka mulai berdoa. Dan Tuhan buat miracle buat mereka. Gedung gereja mereka memang dirobohkan, tapi mereka pindah ke tempat yang lain, yang jauh lebih bagus. Dan situ sekarang mereka mengadakan banyak hal yang luar biasa. Itu kisah yang saya pelajari menunjukkan begini. You know what? Kadang-kala kita sukar percaya, orang sukar percaya, semua nggak bisa percaya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, sebenarnya itu bukan aktivitas yang banyak. Cek dulu iman saudara, cek dulu. Jangan-jangan ada crack di dalamnya. Jangan-jangan ada yang susah saudara percaya. Ada nggak yang saudara percaya? Atau ada nggak yang saudara nggak percaya? Coba saya tes dulu. Kalau saya bilang ini, Tuhan pasti memberkati saudara secara finansial. Amin. Terima kasih. Cuma
cuma Lana nih Gusel, yang lain gantung. Ulang. Percaya nggak bahwa Tuhan dapat menjamin hari esok kita? Amin. Tambah lagi. Percaya nggak? Kalau memang kita sakit, oke, saya juga bisa sakit, sistem saya bisa salah. Tapi percaya nggak bahwa Tuhan bisa sembuhkan kita? Amin. Percaya nggak hubungan yang retak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Amin. See, you know what? Kadangkala kita ngomong tapi kita nggak percaya. Kita kurang sukacita menanggapinya. Kita kurang terchallenge untuk mempercayainya. Seorang hamba Tuhan di Surabaya, saya kenal teman baik dari Koden. Bertanya sama Koden. Zaman pergerakan pelajar, saya termasuk salah satu yang bertobat di pergerakan itu. Pergerakan pelajar bertobat dia. Pembicara yang hebat. Kita kalau sebut namanya, namanya kita panggil Koan, namanya Andreas Koan. Wah hebat. Setelah kemudian saya jadi hamba Tuhan, saya datang ke gereja di mana dia melayani. Orangnya sakit terus, sampai pada titik di mana dia berkata begini pada saya, imanku nggak sampai lagi Jo, ya mungkin saya bakal mati kayak gini aja. Imanku nggak sampai lagi. Saya duduk, saya berpikir, oh my God, saya membayangkan kalau saya juga sakit. Kemudian dalam keadaan seperti itu, kemudian saya berkata ketika orang jenguk saya, nggak nyampe lagi deh imanku, sampai plafon aja. You know what? Seperti dia berkata gini, bunuh aja lah saya, ngapain saya begini? Saya pulang bertanya-tanya, seorang yang luar biasa bisa terpukul seperti itu. Kemudian saya tanya dalam diri saya lagi, saya nggak hakimi dia apapun. Dia sejak saya ketemu itu, dia masih hidup 15 tahun lagi, banyak, masih pindah kota, melayani lagi, jadi berkat buat orang lagi. Baru kemudian dia meninggal. So, it's not a question about apakah dia benar atau dia salah. Saya tidak mau katakan hal tersebut. Cuma yang saya mau katakan, kita bisa sampai pada titik di mana kita bisa menyerah. Kita bisa berkata begini, enggak Tuhan, kamu gak bisa dipercaya. Oh tetap saya punya agama. Kalau orang tanya saya bilang saya percaya. Tapi no, deep down di hati saya, probably I don't like you, I hate you, because you cause all of this problem in my life. You know. Bisa gak? Bisa. Crack in the foundation bisa membuat kita seperti itu. Bisa. Saya bertobat umur 17 tahun, 16 tahun. Sejak saya bertobat ada seorang hamba Tuhan yang hebat sekali, luar biasa. Itu kalau lihat mujizat, di hampir setiap kebaktian ada mujizat. Itu saya bisa main gitar sampai melongo-melongo. Jadi kalau ada yang foto itu saya lagi main gitar sambil melongo. Karena kebaktiannya men, tumpang tangan orang lumpuh berjalan, bukan tumpang tangan orang lumpuh melihat, bukan berjalan. Asli. Bukan buta mendengar, tuli melihat, bukan, ini asli. Buta melihat, tuli berjalan, powerful. Saya pergi ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, saya pulang lagi, saya ketemu dengan istrinya. Saya bilang, mana bapak? Aduh nak, bapak sekarang udah jadi itu tukang bakar-bakar uang di orang mati di kelenteng itu. Terus kita tanya, kenapa pak? Kenapa? Satu kali anaknya dia sakit, dia doain anaknya nggak sembuh, dia marah sama Tuhan sambil bilang begini, Tuhan, kalau anak saya nggak sembuh saya sangkalin. Waduh. Anaknya nggak sembuh, dia tinggalin. Jadi tukang bakar-bakar uang di kelenteng itu, kalau ada yang mati bakar-bakar uang, nggak tahu uangnya untuk apa, uang dibakar, uang mainan paling ya. Uang beneran saya mau ada di situ sebenarnya. Dan saya pulang saya pikir, how come? What happened to our
faith? Bagaimana dengan iman kita? Saudara, kadang-kadang kita bilang kita percaya gitu. Tapi mungkin enggak ketika dihantam sekali. Enggak percaya. Nah, ada cerita yang lain lagi. Saya sudah pernah cerita buat saudara bahwa saya ditantang orang untuk berdoa orang mati supaya bangkit. Belum? Sudah. Belum. Kita belum. Ini lucu. Ini lucu banget. Jadi ada 3 anak muda, 3 bersaudara di Bogor. Ini 3 bersaudara sering. Kalau saya datang ke Bogor, 3 cewek ini selalu datang. Halo, Bang Jo, gitu. Ibunya baik sama kita, sering datang ke rumahnya, makan minum, gitu. Jadi kira-kira udah deket lah, kayak kita datang ke rumahnya Om Max, datang ke rumahnya Om Sally, gitu ya. It's like our family. Kita bisa datang ke Bogor, main sama mereka. Satu kali ini lucu banget. Saya menerjemahkan teman saya Terry Appel dari Australia datang ke Bogor bikin seminar. Kita juga kalau orang Kristen tuh suka bikin seminar, slogannya terlalu hebat, men. Kuasa pengurapan. Udah entah pengurapan apa lah, pengurapan kesembuhan lah, pengurapan orang mati lah, pengurapan kebangkitan, udah sekarang pengurapan lah. Kita berkhotbah dengan berapi-api sampai ada orang berkata ini, Bang Jo, waktu Bang Jo berkhotbah segi berapi-apinya karpet terbakar semua nih Bang Jo. Hari terakhir, sementara lagi berkhotbah gitu, teman saya berkhotbah, terimalah pengurapan, Tuhan mengurapi. Begitu kita turun, ya, seperti kan di mimbar itu tinggi-tinggi gitu kan, kita turun, itu 3 cewek udah tunggu. Yang datang waktu itu cuma 2. Satu ada. Turun, terus dia berkata gini, Bang Jo, boleh nggak sama Pastor Terry pergi ke rumah duka? Mami meninggal 3 hari lalu. Ya, tolong dong pergi ke rumah duka, doain supaya Mami bangkit. Sudah ketawa ya? Nah, saya sejujurnya ketawa, terus saya tahan. Terus Terry tanya, oh, what's wrong? These girls invited us to come to the funeral because their mother died 3 days ago, and they wanted us to pray for their mother, so their mother will be raised again. What do you mean? What do you mean? Kurang jelas pendengarannya, gitu kan? Kayak saya juga tahu maksudnya. Kayak kurang paham, kita tahu benar kan? Tahu kan? Saya mikir, dia tanya saya, what do you think? It's up to you. Saya pikir sebentar, let's go. Kita pergi kan? Jadi nggak salaman lagi sama orang, keluar kita jalan. Jadi jalan dari gereja pergi ke tempat rumah duka itu. Sementara jalan, udah bingung, bisa ngobrol apa lagi? Udah bingung kan, udah jalan, udah panik kan? Apa? Jalan gitu ke rumah duka. Sampai ke rumah duka, di situ ada kira-kira 30 orang lagi duduk lah, situ lagi duduk. Mereka lagi lihat kita berdua. Jadi rupanya sebelum ini cewek 2 pergi, mereka bilang sama mereka, jangan dulu mulai kebaktiannya. Segini, sebentar, ada 2 pendeta bakal datang, akan berdoa buat mama saya supaya mama saya bangkit. Jadi mereka lihat kita masuk, mereka lihat kami. Siapa nih? Atrak kan. Saya, Terry Appel, sama Pak Timotius Sugianton, bertiga. Datang, lihat di mayat. Ya udah cantik lah, udah pakai lipstick, udah siap, udah siap ditutup. Saya lihat Terry, saya tunggu aja. Let's pray. Saya di sini, Terry di kepala Pak Sugiantono. Tumpang tangan. Kita mulai berdoa. Kita berdoa dengan nada tinggi, udah kayak mau belah laut. Dalam nama Yesus, oh, we invite the Spirit to come back, whatever. 25 menit, lama itu. Amin. Ya nggak bangkit. Kalau bangkit, kita suruh tidur lagi, suruh syuting dulu supaya dia bangkit ya. Dan DVD-nya pasti keluar beredar ke seluruh dunia. Tapi nggak bangkit. Doa lagi.
selesai, mereka lihat saya, mereka lihat Repel lihat saya, kemudian Repel berkata pada saya, Jonathan, tell those girls this is the time for them to say goodbye to your mother. Saya dengar begitu, saya berkata begini, you tell them, I want to go to the toilet. Kita kan kayak gitu ya, kita lagi rikuh kita ke toilet, cuma kayak gitu juga pas persembahan datang kita ke toilet. Gitu. Dalam perjalanan ke toilet kan biasanya di Adiasa gitu ada kayak kamar kan, toiletnya di kamar gitu kan. Saya lewat ke kamarnya di mana anak-anak itu beristirahat beberapa hari. Saya sampai di situ ada Alkitab terbuka kan. Alkitab terbuka di situ. Sebelum saya masuk ke toilet, memang saya nggak rencana ke toilet kan. Cuma karena saya mau bilang buat mereka saya goodbye to your mother. Setelah saya jalan, saya dapat Alkitabnya. Saya ambil Alkitabnya. Saya baca. Tahu yang terbuka di mana? Yohanes pasal 11. Kalau saudara tidak tahu apa Yohanes pasal 11, itu kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi apparently these girls been reading this John chapter 11 when Jesus raised Lazarus from the dead. So they've been reading this all night, and they believe that God, Jesus, through His two servants Jonathan and Terry, will pray for their mother and raise them up. Begitu saya baca itu, saya mulai menangis. Saya juga bertanya kepada Tuhan, salahkah mereka beriman untuk percaya mamanya bisa bangkit lagi? Hati saya gundah sekali. Apa yang mereka baca itu sepanjang malam? Saya tutup kembali Alkitabnya. Ya ke kamar kecil juga. Udah nggak tahu apa yang saya buat di dalam. Saya lupa apa saya kencing apa enggak. I just don't know. Pikiran saya penuh. Dan Tuhan bicara pada saya. Yang mereka butuh bukan iman membangkitkan mamanya. Yang mereka butuh iman untuk melepaskan mamanya. Sebab kadang-kadang kita diajarkan iman untuk mengambil sesuatu, tapi kita juga perlu iman untuk melepaskan sesuatu. Waktu saya tahu itu, saya balik kembali, saya ketemu dengan mereka, saya mau bicara apa yang saya dengar. Begitu saya sampai ke mereka, ternyata mereka nyanyi itu tiga cewek itu biasa aja. Bang Jo, nggak apa-apa Bang Jo, udah pasti Tuhan bilang. Kita cuma mau tahu aja, apa memang Tuhan mau bangkitkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita kubur. Saya sudah susah banget dalam benar. Pada waktu itu, perlu sudah tahu, itu terjadi tahun 99. Jadi itu 10 tahun yang lalu, belum lama dong 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu, exactly the same time, saya telah berdoa untuk ayah saya selama 5 tahun ada di atas tempat tidur. Udah berdoa buat ayah saya nggak sembuh-sembuh. Ayah saya begitu stroke tahun 94. Setelah dia meninggal tahun 2000, itu tidak pernah berdiri lagi dari tempat tidur, tidak pernah sadar total lagi sejak saat itu, tidak pernah sadar total. Dia sudah seperti mayat hidup aja. Itu orang datang buat saya sambil beritahu, aduh Jonathan, kamu kan hamba Tuhan, dengar dong suara Tuhan. Iya, saya dengar apa? Ini kayaknya perlu diurapi dengan minyak. Setiap hari ayah saya punya badan diurapi dengan minyak. Udah kayak sosis dia tiap hari. Udah kayak gitu. Ada yang no, seriously, you have to know. Sometimes when we're not sure something happened to us, people can fool us, people can do anything. Karena sudah ada yang bilang begini, kami berdoa, pendoa syafaat satu kota Makassar datang, men. Oh Bang Jo, kami udah doa, kami lihat, bapaknya Bang Jo itu separuh badannya udah ada di sorga, separuh badan. tapi kakinya kayaknya ditahan sama anak-anaknya nih, kayaknya anak-anaknya masih belum rela bapaknya dipanggil. Jadi ya ini hidup enggan mati tak mau, gitu gini katanya gitu. Jadi udah begini.
Dalam hati saya, jahat banget kita ya. Kok kita siksa papa kita? Masa susah begini sih kehidupannya? Saya beritahu mereka, kalau Tuhan mau ambil aja itu. Ambil aja itu. Sambil panik-panik juga gitu. Sedikit marah, sedikit frustasi juga. Dan saya yang Tuhan, jangan salah. Nah, you have to understand. There is a time that you just don't know the answer. Hey, you just don't know the answer. Saya waktu itu udah apa aja. Ada yang bilang, Bang Jo, itu pokoknya putarin Benny Hinn, apa yang kurang, beli TV, taruh apalah. Ya orang stroke gimana mau tahu Benny Hinn joget-joget gitu, nggak tahu. Apalagi yang kurang, saudara-saudara. Oh, begini. Kami pernah mengadakan ini pada orang sakit. Kami kasih makan dia perjamuan kudus. We give them a Holy Communion and they get healed. Oke. Tapi saya makan perjamuan kudus terus pagi, siang, malam. Udah makan obat pagi, siang, malam. Udah. Gak ada yang terjadi. Tapi hari itu, waktu saya pulang dari situ dan saya mengerti bahwa sometimes many different things happen to us. Benar kata Alkitab. Iman apply buat apa saja. Kita cuma diajar iman untuk mengambil, meminta untuk kita dapat. Tapi perlu iman untuk melepaskan. Perlu iman untuk menghadapi kehidupan ini. Perlu iman untuk dengan jujur mengakui kesalahan kita. Bahwa dengan mengakui kesalahan kita, kita tahu bahwa suatu saat kebenaran akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Perlu iman untuk mengakui bahwa kita pernah berdusta, kita pernah ini. Bahwa melakukan kebenaran adalah hal yang baik. Perlu iman untuk mengakui dosa yang tersembunyi. Perlu iman untuk berkata begini, saya memang mencintai orang ini, tapi saya harus berkata, saya harus melepaskannya. Perlu iman kadangkala untuk menghidupi, memutuskan apa saja dalam kehidupan ini. Benar kata kita. Kalau kamu makan sesuatu dan tidak beriman, kamu berdosa. Sebab apa saja harus dilakukan dengan apa? Dengan iman. Because this is actually the word believe. You only live what you believe. Benar gak? You only live out what you believe. You only do what you believe. Benar. Saya masih ingat khotbahnya ini. Saudara masih ingat Bapak ada satu bapak orang Batak datang sini, siapa namanya Merdeka. Namanya Bapak Tarigan Merdeka. Merdeka Tarigan. Semangat Merdeka Tarigan. Powerful man. I love it. Dia masih SMS saya. Dia bilang bahwa 90% dari apa yang kita kerjakan bukan soal benar dan salah, tapi soal believe or don't believe. That's true. Dan Tuhan mau bilang buat kita percaya pada Tuhan. Saudara percaya pada Tuhan. Ketika kehidupan saudara mengalami kesulitan, percaya pada Tuhan. Ketika ujian berat datang menimpa kita, percaya pada Tuhan. Ketika pekerjaan tidak datang pada kita, percaya pada Tuhan. Ketika yang kita minta belum menjadi kenyataan, percaya pada Tuhan. Nah, itu dia. What is your foundation? Hopefully it's faith. Kita perlu punya iman. Dan iman, Alkitab berkata begini, iman mengerjakan kebaikan dalam kehidupan. Jadi biar kenyataannya masih bertentangan dengan apa yang kita lihat, tapi itu baik buat kita. Susah kan? Susah gak sih? Hah? Dan itu yang saya tulis di depan itu jelas. Abraham melawan semua hukum. Anaknya udah mati. Pengertian mati adalah udah siap dibunuh. Tapi dia udah siap melakukannya. Dia udah siap. Dia berkata begini, kalaupun dia mati, Tuhan akan bangkitkan dia kembali. Sebab yang dia layani adalah Tuhan kehidupan, bukan Tuhan orang mati. Mungkin bukan iman yang besar yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, tapi iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Karena dia berkata, kalaupun imanmu cuma sebesar biji sesal, katakanlah pada gunung ini beranjak, maka dia akan beranjak. Tuh nggak selesai lagi untuk saya kayak gini. Baru satu poin udah begini. Kemana jadinya? Oke, dengan cepat sini dulu. Mungkin saya mesti khotbah iman lebih banyak untuk saudara. Yang kedua adalah where do we start love? Kita bilang buat kita mengasihi itu penting. Ya, Jesus said because of love.
Ya, dia menerima kita. Dia menerima kita karena kasih. Dia tidak menerima kita karena kita lebih cantik dari teman kita. Makanya Tuhan memilih kita cuma karena kasih. Karena kasih dia memilih kita. Kadang-kadang saya mikir-mikir, seandainya Tuhan memilih seperti orang Akabri memilih, susah. Saya kemarin nonton televisi, itu dijelaskan bagaimana Navy SEAL Amerika rekrut orang. Kemarin kan di Sky News itu ditunjuk bahwa the persons of the week adalah 2 Navy SEALs atau 3 Navy SEALs yang tembak pembajak laut itu ya. You watch that. Itu. Mereka nggak ada nama, nggak ada namanya mereka, tapi mereka disebut sebagai persons of the week. Sampai pembawa acara bilang gini, the persons of the week is the 3 Navy SEALs, whoever the name is, I don't care, but they are the persons of the week. Karena nggak ada yang tahu namanya, udah ditelepon ke kesatuannya, nggak boleh kasih tahu. Siapa Navy SEAL ini? Mereka punya cara training minta ampun kasar banget. Dari 1.000 orang yang diterima itu cuma 250 sampai 300 orang, dari 1.000 orang. Dan yang 1.000 orang itu selama 3 tahun bareng-bareng dulu, latihannya 3 tahun men. Juga bareng 3 tahun. Jadi selama 3 tahun mereka belum tahu apakah mereka bakal diterima apa enggak. Yang setelah 3 tahun baru kemudian cuma 30% yang diterima, yang lain ditolak. Saya bisa bayangkan. Saya nonton penyaringannya gila banget. Terus saya mikir, untung Tuhan gak kayak gitu. Kalau Tuhan pilih kayak pilih Navy SEAL, jadinya apa laku ini? Hah, coba. Kalau Tuhan pilih kita kayak Navy SEAL, pilih coy. Kalau Tuhan pilih seperti harus tinggi badan 170, jelas saya gugur. Harus hidung mancung, gugur. Harus apa lagi? Gugur semuanya. Harus 6 pack. Saya 6 months, susah. Iya. Udah nggak ada yang bisa membuat Tuhan pilih saya. Apanya saya yang baik? Coba, apa yang baik? Liciknya minta ampun. Hah? Orang amun bilang tikus kelapa. Apa yang bisa membuat Tuhan pilih saya? Coba mikir dong. Apa yang bisa buat Tuhan pilih saudara? Coba. Why God offer you a friendship? Tell me. Is there any chance that God chose you to become His friend because you are better off than other people? Any chance? Because you are more clever than your neighbors? Atau saudara lebih bright, lebih pintar, lebih strategizingnya lebih bagus, lebih jago main musik daripada yang lain, lebih pintar nyanyi daripada yang lain? Enggak. Dia pilih saudara cuma karena apa? Kasih. So our base of friendship with God, not on what we do, but based on do we love Him or not. Kan? Lihat saja. Betul. There is no greater love than the one who gave his life for his friend. There is no greater love. Yesus berkata begini, karena kamu sahabatku, saya mau mati buat kamu. Jadi ini ceritanya di sebuah kapal pesiar. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik jatuh. Tiba-tiba ada seorang pemuda lompat. Orang bilang gila, heroik banget, jago, ditolong naik ke atas, diwawancarain. Kamu kok tolong dia? Aku mau nanya dulu yang dorong gua tadi siapa? Jadi kadang-kala orang ada pada sebuah posisi dalam keadaan yang dia tidak tahu. Ada banyak orang bertobat, terima Tuhan dalam keadaan dipaksa temannya lah, didorong orang lah. Tapi that's all because of love. Benar gak? Saya punya teman, saya baru bertobat tapi masih malas ke gereja, masih suka ke pub, masih suka nyanyi di bar, sudah bertobat padahal. Jadi dia suka tunggu saya mau pergi persekutuan doa, dia tunggu pakai pakai motor Vespa-nya dia itu, Vespa yang bunyi udah Vespa bunyi, udah sembunyi deh. Gue bilang oma nggak ada. Saya dengar oma bicara, Yonatan tuh nggak mau pergi. Dia nggak ada di rumah. Ini bilang ini,
Iya Oma, nggak apa-apa, saya tunggu aja. Tunggu men, acara mulai jam 6, dia datang tuh setengah 6. Saya tunggu, pokoknya 6.15 pasti dia jalan dong, masa enggak. Dia tunggu men, dia tunggu, bilang ini menjengkelkan betul. Saya sengaja tidak keluar. Tapi banyak kan, setengah 7 dia masih situ, masih nunggu-nunggu ngobrol sama oma saya. Sampai oma saya sudah jengkel, oma saya ini. Yang keluar sudah. Saya sudah tunggu bicara apa nih? Keluar, saya nggak mau bilang. Saya keluar. Ya, setahu berikutnya saya sudah ada di belakang goncengannya, dibawa ke sini persekutuan. Nanti gitu lagi tuh. Kadang-kadang kita jengkel juga, kita berkata mudah-mudahan bannya pecah. Enggak tuh, bannya baik aja tuh buat saya gitu. Mudah-mudahan dia sakit perut. Enggak tuh, sehat-sehat aja gitu. Sekarang waktu saya mundur ke belakang, saya berkata, sometimes things that we hate, serving for something good for us. Terjemahkan itu apa artinya? God's love. Tuh. Untuk ibu-ibu, untuk mama-mama, saya harus bilang, ini luar biasa. Bayangkan, bangun pagi-pagi karena teriakan nangisan anak. Suami masih ngorok di buatin kopi buat suaminya. Buat suami tinggal bangun sama kata, "Ma, kopi." Dia buatin kopi buat kita. Terus kemudian kalau dia cerewet, kita berkata gini, cerewet kali perempuan ini. Ini makanya si Adam itu mati di dia karena perempuan itu kan begitu ngomong kita kadang-kadang salah kan? Tapi enggak dong, kayak ini adalah tak tahu Tuhan ciptakan makhluk yang seperti itu dengan kemampuan mengasihi yang luar biasa. Come on. Hah? Lala akan menghargai nanti anaknya, dia akan mengandung suatu saat gitu. But that is love. Love sometimes sacrifice. Kapan terakhir kali kita berkorban? And things that dan kita berpikir bahwa kita telah mengasihi sesuatu dan berkorban. Kita sedang hidup di zaman yang nyaman, di mana pengorbanan adalah pahlawan. Pada zaman Tuhan Yesus semua orang berkorban, gak ada yang disebut pahlawan, biasa aja. Do you love God? Saudara mengasihi Tuhan? Iya. Kalau Yesus berdiri di depan kita sebelum berkata, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Bohong, gila. Pikiran lo di tempat lain, kamu mengasihi Tuhan. Enggak. Yang terakhir, total surrender. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Israel Butler. I'm a friend of God. I'm the friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Kita suka nyanyi lagu itu. Kita pikir kita memang sahabatnya Tuhan. Kadang-kala nyanyian, kadang-kala bikin kita seperti itu. Tapi bukan itu yang membuktikan bahwa kita adalah sahabatnya. Kalau kita nggak rubah cara berpikir kita, mungkin susah Tuhan untuk mempercayai kita. Ini kunci persahabatan. Sebab begini, Tuhan mau kasih tahu semuanya buat saudara apa yang ada di hatinya tentang Dia. Jadi kalau ada jemaat, ada orang percaya yang berkata begini, I don't understand God, I don't know God. Why should God tell me something? You're wrong. Because He calls you friend, so He can share His heart for you. And for me, this is probably the greatest thing that a believer can experience. Waktu Abraham dapat janji tentang Ishak dan seterusnya, dia biasa aja. Tapi waktu Abraham kemudian sedang duduk-duduk di depan kemahnya, kemudian datang malaikat Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora. Tahu cerita itu? Dalam perjalanan membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan singgah ketemu Abraham dan membuat janji bahwa tahun depan kamu akan istrimu akan melahirkan anak. Sarah tertawa di belakang. Cerita itu sudah tahu. Tapi ini yang dahsyat. Karena imannya Abraham,
karena kasihnya kepada Tuhan, totally surrender. Dia tinggalkan semuanya untuk ikut Tuhan. Dia tidak tahu mau dibawa kemana. Baca Alkitab. Dalam keadaan ini dia telah menyerahkan seluruhnya. Tuhan juga berpikir begini. Waktu dia menghancurkan Sodom dan Gomora, ini yang Tuhan bilang, haruskah aku menyembunyikan apa yang akan kulakukan terhadap Sodom dan Gomora dari orang yang telah menyerahkan semuanya? Are you afraid of God? Abraham balik. Tuhan balik. Terus berkata kepada Abraham, Abraham, aku datang mau binasakan Sodom dan Gomora. Baru terjadi kisah yang paling powerful dalam sejarah, di mana manusia tawar-menawar dengan Tuhan. 50 enggak, 40 enggak, 30 enggak, 20 enggak, 10 enggak. Abraham berhenti. Waktu Abraham berhenti, Tuhan juga berhenti. Dari banyak cerita saya pelajari bahwa begini, seandainya Abraham turun, Tuhan, kalau ada satu, saya rasa Tuhan akan turun ini. Satu aja nggak apa-apa. Karena kita bilang di kota ada satu aja, Tuhan tidak akan binasakan kota itu. Ditulis dalam kitab Yeremia. Tapi Alkitab bilang juga begini, bahwa karena Abraham berhenti, Tuhan juga berhenti. Menjadi sahabat Tuhan itu bukan cuma terima apa-apa, tapi terima hatinya tentang bangsa, terima hatinya tentang dunia, terima hatinya tentang orang sekitar kita. Ada seorang hamba Tuhan yang saudara kenal. Satu kali dia berdoa, seorang dokter ingin jual kliniknya. Harganya 350.000 Singapura dolar. Dia udah mau jual. Tapi hamba Tuhan ini berdoa, dia datangi hamba Tuhan itu. Dia datangi dokter itu sebelum berkata gini, saya nggak tahu ya, tapi jangan jual. Dokternya bilang ini, udah mau dijual, bilang nggak jual lagi. Tapi hamba Tuhan, dia nggak jadi jual. Benar, hamba Tuhan juga nggak tahu apa. Tapi kemudian dia tahu, pasti Tuhan punya maksud. Cuma dia udah malu juga. Tiap dokter ini mau jual kliniknya, nggak pernah laku. Dokter bilang sudah sampai di depan notaris, sudah mau tanda tangan, nggak pernah bisa. Kemudian dokternya kembali datang kepada hamba Tuhan. Kamu ini apa sih sebenarnya? Ini dokter bilang gini, saya nggak tahu. Tuhan bicara buat saya untuk beritahu kamu jangan jual. Jadi saya beritahu buat kamu. Tapi nggak kejual-jual. Saya bagaimana bisa bereskan? Tiba-tiba terjadi sesuatu pada waktu itu. Harganya dia yang cuma jual 350, itu tiba-tiba harga klinik itu lompat dari 750. Baru kejual. Waktu kejual dia panggil pendetanya. Terus dia bilang begini, kamu pasti dengar dari Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah mau jual dengan harga 350.000, ketahan terus. Kamu bilang jangan. Saya sudah di depan notaris, sudah mau tanda tangan. Kamu bilang jangan, ketahan terus. Setelah ini baru saya tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau saya mengenali semuanya ini. Kemudian dia berkata begini, itu namanya persahabatan. If you know the heart of God, there are things that probably you shouldn't do, yang dia akan beritahu buat saudara. Ada banyak hal yang Tuhan mau tuntut saudara secara intim, secara karib, tapi kita kan kalau tolak, kita nggak mau. Perlu penyerahan total untuk hal tersebut. Saya mau challenge saudara bahwa dalam minggu-minggu ini nikmatilah hal tersebut. Tuhan mau bergaul dengan saudara. Halo, mungkin you messed up a big time. Saudara sudah tahu orientasi saya di mana sekarang ini, apa yang saya buat sekarang ini. Come to God. Dia mau beritahu isi hatinya buat kita. Benar kata kita, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepada Dia, dan Dia memberitahukan kepada mereka perjanjian. For me, that is even greater than a miracle. Jadilah sahabat Tuhan. Yang terakhir sekali, become a friend of God through fellowship. God reveals His secret to His friends. Dimana kita sampai buat keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Itu kedewasaan yang Tuhan janjikan buat kita. You can be a friend of God. You can. Bukan cuma saya, bukan cuma segelintir orang. You can. Mulailah dengan iman, mulailah dengan percaya.
Tuhan memberkati. Baik.